Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan King Master Math, media online belajar matematika secara menarik dan menyenangkan. Oke, pada video yang ke-6 ini kita masih dalam konten pembahasan tuntas trigonometri untuk matematika wajib kelas 10 SMA tahun pelajaran 2022. Untuk pertemuan ke-6 ini kita akan khusus membahas mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Bagi adik-adik semua yang baru pertama kali menonton video ini, silakan di like videonya. Bagi yang baru kenal dengan channel King Master Math, silakan di subscribe channelnya dan ditekan tombol lonceng notifikasinya yang berada di sebelah kanan bawah di sini, agar ketika nanti ada pembahasan-pembahasan terbaru dari channel King Master Math, adik-adik semua secara otomatis mendapatkan notifikasi secara langsung dari channel King Master Math. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung saja membahas materi mengenai trigonometri, khususnya perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Oke, cekidot, kita masuk ke pembahasan materinya. Oke. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, ini kita lanjutkan membahas mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Istimewa di sini itu diantaranya ini khusus untuk yang di kuadran 1. Kuadran 1 itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Itu di kuadran 1. Kalau di kuadran 2 itu nanti ada 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat. Ini di kuadran 2. Untuk kuadran 3 nanti ada 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat. Ini di kuadran 3. Kemudian ada 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Ini di kuadran 4. Di sini ada segitiga siku-siku ya, ada dua segitiga siku-siku. Yang pertama ini untuk sudut 45. Untuk segitiga yang kedua ini ada 60 derajat sama 30 derajat. Jadi ini untuk 45 derajat. Ini kalau kita ambil perbandingannya, panjangnya adalah satu satuan ya. Berarti ini juga satu satuan. Kenapa? Karena sudutnya sama. Ini sudutnya 45, ini juga sudutnya 45. Berarti kalau dari sini ke sini diambil panjangnya adalah satu satuan, maka dari sini ke atas sini juga satu satuan. Ketika dicari menggunakan teorema Pythagoras, ketemulah untuk sisi miringnya adalah akar 2 ya. Jadi 1 akar 2. Kemudian untuk sudut 60 ya, sini 60. Kalau kita ambil sini panjangnya 1, ini untuk sudut 30, berarti sini ketemu ini akar 3. Perbandingannya yang ini adalah 2.
Berdasarkan gambar di atas dapat ditentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa tersebut dalam tabel berikut. Lengkapi nilai-nilai yang lainnya. Oke. Untuk sudut 0 derajat ya sama 90 derajat itu gambarnya tidak memakai ini ya, memakai gambar yang lain. Jadi ini langsung saja disertakan ya. Jadi sin 0 itu 0, sin 30 setengah. Nah, setengah ini itu dapatnya dari mana? Perhatikan, kita mengarah ke sudut 30 ya. Sin itu sin demi. Sin demi berarti depan dibagi miring. Depannya 1 ya, miringnya 2, berarti 1/2 setengah. Jadi sin 30 setengah. Begitu ya. Oke. Awalnya seperti itu. Kemudian sin 45. Sin 45 berarti kita lihat dari sini. Di sini ada 2, ini juga 45, ini 45. Jadi kalau mau mandang dari sini boleh, dari sini boleh, sama saja ya. Oke, misalkan kita ambil pandangannya dari sini, berarti sin itu sin demi, berarti depannya 1, miringnya akar 2 ya. Oke, berarti kalau ditulis berarti sin demi depan dibagi miring berarti 1/akar 2, karena penyebutnya akar dirasionalkan dikalikan dengan akar 2/akar 2. Yang bawah lihat akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti hasilnya ketemu setengah akar 2. Jadi sin 45 itu setengah akar 2. Begitu ya. Kemudian kalau sin 60, kita lihat 60, sin demi depannya akar 3, miringnya 2, berarti akar 3/2. Ini sama saja ditulis setengah akar 3. Begitu ya. Kemudian untuk sin 90 itu 1. Itu untuk fungsi sin. Sekarang fungsi cos. Fungsi cos 0 itu 1 ya. Kemudian cos 30 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 kita lihat diperoleh dari mana? 30 itu di sini, cos itu samping dibagi miring, sampingnya akar 3, miringnya 2, berarti akar 3/2 itu berarti sama saja setengah akar 3. Begitu ya. Oke, benar tak? Kemudian cos 45. Cos 45 itu ini ya. Samping dibagi miring, sampingnya 1, miringnya akar 2, berarti 1/akar 2. Ini sama dengan yang atasnya, berarti nanti hasilnya bisa ditulis setengah akar 2. Itu ya. Kemudian cos 60, sampingnya 1, miringnya 2, berarti setengah. Nah, cos 60 itu setengah, cos 90 itu 0. Sekarang kita masuk ke tan 0 itu 0 ya. Oke. Kemudian tan 30, mana 30? 30 ini tan desa. Tan desa depan dibagi samping, berarti 1/akar 3. 1/akar 3 dirasionalkan dikalikan akar 3/akar 3. Yang bawah lihat akar 3 kali akar 3 itu 3, berarti 1/3/akar 3. Berarti tan 30 itu 1/3/akar 3. Begitu ya. Oke, untuk tan 45 perhatikan 45 aja di sini, tan itu tan desa depan dibagi samping berarti 1 dibagi 1 berarti 1. Jadi tan 45 itu 1. Kemudian tan 60-nya di sini, tan desa depan dibagi samping, depannya akar 3, sampingnya 1, berarti akar 3 dibagi 1 akar 3. Kemudian untuk tan 90, tan 90 itu tak terdefinisi ya. Oke. Untuk yang ini ya, untuk yang ini caranya sama, jadi kosekan itu kebalikan dari sin ya. Kebalikan dari sin berarti nanti tinggal diisi saja gitu ya. Untuk kosekan khusus, untuk kosekan 0 itu tak terdefinisi ya. Kemudian untuk tan 30, karena sin 30 itu setengah 1/2, berarti nek kosekan 30 berarti 2/1, hasilnya 2. Begitu
ya. Kemudian untuk kosekan 45 itu akar 2. Kemudian kosekan 60 itu 2/3 akar 3. Kemudian kosekan 90 itu 1. Kemudian sekarang kosekan sekan itu kebalikan dari cos. Sekan 0 itu 1. Kemudian sekan 30 itu 2/3 akar 3. Kemudian sekan 45 itu akar 2. Kemudian sekan 60 itu 2. Kemudian sekan 90 itu tak terdefinisi. Kemudian yang terakhir kotan 0 itu tak terdefinisi, kotan 30 itu akar 3, kemudian kotan 45 itu 1, kemudian kotan 60 itu 1/3 akar 3, kemudian kotan 90 itu 0 gitu ya. Nah, itu kurang lebihnya untuk melengkapi tabel trigonometri, dan ini nanti syaratnya harus dihafalkan ya, harus dihafalkan, wajib ya, wajib dihafalkan sampai yang 360 derajat. Jadi ini hanya di kuadran 1 saja ya, kuadran 1. Nanti kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4-nya juga wajib dihafalkan. Oke. Kita lanjut untuk berikutnya. Oke, untuk berikutnya ini jadi tabel trigonometri untuk sudut istimewa ya. Jadi tadi tabelnya kalau dilengkapi kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini hanya sampai kuadran 2 saja ya. Kuadran 2 saja. Untuk kuadran 3 sampai kuadran 4 nanti adik-adik bisa browsing sendiri di Mbah Google gitu ya. Di Mbah Google, kemudian di save, dihafalkan. Kenapa? Kalau hafal nanti adik-adik dalam mengerjakan soal-soal trigonometri dengan cepat dan mudah ya, tanpa harus melihat dulu tabel trigonometrinya. Contoh misalkan diketahui pi-nya adalah 180 derajat. Tentukan nilai dari sin 0 derajat plus kosekan 45 derajat ya. Jadi sin 0 itu 0, kosekan 45 itu akar 2. Jadi 0 ditambah akar 2 hasilnya akar 2. Kemudian untuk contoh yang kedua, sekan pi/6 ya, saya tulis di sini ya. Sekan pi/6 itu berarti sama saja sekan 180 dibagi 6 berarti 30 derajat ditambah kotan pi/3 itu 60 derajat, kemudian dibagi tan 60 derajat, begitu ya. Sekan 30 derajat, sekan itu kebalikan dari cos. Sekan di sini sudah ada tabelnya saja, tinggal dimasukkan ya. Sekan 30 derajat itu 2/3 akar 3 ya. Jadi caranya ketika nanti kalian lupa tabelnya, diingat-ingat saja ya. Yang ini wajib ya, wajib tidak boleh ditawar, harus hafal untuk sin cos tan. Tapi kalau ini masih sunnah ya, masih sunnah. Kalau lupa bisa memakai patokan sin cos tan-nya. Gitu ya. Caranya seperti ini. Coba misalkan untuk sekan 30 derajat. Sekan itu kebalikan dari cos. Cos 30 derajat itu 1/3 akar 3 gitu ya.
Ini itu artinya akar 3/3 gitu ya. Ini cos, untuk cos ya, tos 30. Berarti nek sekan 30 derajat berarti dibalik aja, berarti 3/akar 3. Karena penyebutnya apa? Penyebutnya berupa akar, berarti ini dikalikan dengan akar. Nah, gitu ya. Gitu. Kemudian lihat yang bawah, akar 3 kali akar 3 itu 3 ya. 3. Berarti 3 dibagi 3 1, berarti akar 3. Oh. Ini 2 ya, setengah akar 2. Sorry, ini setengah akar 2, berarti akar 3/2. Berarti ini 2 ya. 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 ya. Oke, perhatikan, berarti ini akar 3 kali akar 3 3, berarti 2/3 akar 3 begitu ya. Kita lanjut untuk kota 60. Kota 60 kita lihat, kota 60 itu 1/3 gitu ya. 1/3 itu sama saja 1/3 akar 3 dibagi tan 60 itu akar 3. Nah, di sini sama-sama mengandung akar 3, berarti dibagi akar 3 saja ya, dibagi dengan akar 3 saja. Berarti ini corek, berarti tinggal 2/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 sama dengan 1, begitu ya. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Yang berikutnya kita masuk nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, begitu ya. Di berbagai kuadran itu artinya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Karena kuadran itu ada 4 ya. Yang pertama adalah kuadran 1 yang letaknya itu antara 0 derajat, ini 0 derajat ya, sampai 90 derajat ya. Jadi kuadran 1 ya, berarti artinya titik A ini ya, itu X-nya X, Y di kuadran 1. Absisnya positif, absis itu ini X-nya ya, sumbu X-nya positif, kemudian ordinatnya ini, jadi kalau ditarik garis itu begini ya. Kurang pas. Nah, ya. Jadi ini ke sini, ini Y-nya itu positif ya. Ini titik pusat ya. Jadi untuk kuadran 1 koordinat sama absisnya semua positif gitu ya. Ini sudut alfanya, ini Y-nya, ini X-nya, ini R-nya. Berarti R-nya ini sebagai sisi miring, X-nya ini sebagai sisi samping, sedangkan Y-nya sebagai sisi depan, begitu ya. Berarti sin alfa itu depan dibagi miring, berarti Y per R, Y-nya positif, R-nya positif, berarti hasilnya positif. Artinya sin di kuadran 1 itu nilainya positif ya. Kemudian cos alfa, cos itu samping miring, sampingnya X, miringnya R. X-nya positif, R-nya positif, berarti hasilnya juga positif. Artinya cos di kuadran 1 itu nilainya positif. Kemudian tan alfa, tan di saat depan dibagi samping, depannya Y, sampingnya X. Keduanya positif, berarti positif dibagi positif, positif. Berarti artinya tan alfa juga positif ya. Jadi artinya semua ya, semua di kuadran 1 itu nilainya positif, baik sin, baik cos maupun tan ya, atau kebalikan dari sin, cos, tan. Artinya apa? Kosekan ya positif, sekan positif, kotan juga positif, begitu ya. Kita lanjut untuk masuk ke kuadran 2 ya.
Kalau di kuadran 2 sekarang berarti nilainya antara 90 sampai 180 derajat. Ya, berarti dari sini ini titik pusat 0,0 ya. Oke, sini alfanya di sini. Berarti titik A-nya di sini ya, koordinatnya. Sehingga kalau di kuadran 2 itu absisnya atau sumbu X-nya itu negatif. Sedangkan ini kalau ditarik sini, ini Y-nya ya. Y-nya di sini itu positif ya, Y-nya positif, sumbu Y-nya positif. Jadi Y-nya sebagai sisi depan, negatif X-nya itu sebagai samping, dan R-nya sebagai miring. Sin alfa sin demi depan dibagi miring, berarti Y per R, Y-nya positif, R-nya positif. Berarti hasilnya positif, artinya sin di kuadran 2 bernilai positif. Kemudian cos alfa, cos sami, samping dibagi miring, sampingnya negatif X, miringnya R, berarti negatif dibagi positif hasilnya negatif. Artinya apa? Artinya cos di kuadran 2 itu nilainya negatif. Tan alfa, tan desa, depan dibagi samping, depannya Y positif, sampingnya negatif X negatif, berarti positif dibagi negatif hasilnya negatif. Artinya apa? Artinya di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sin ya. Sin itu bernilai positif, sedangkan cos ya sama tan itu bernilai negatif. Oke, kita lanjut untuk kuadran yang ketiga. Kuadran ketiga itu letaknya berarti antara 180 derajat sampai 270 derajat. Ini titik pusat 0,0 gitu ya. Kemudian di sini alfanya. Sekarang kalau di kuadran 3 ya, semuanya negatif ya. Untuk sumbu X-nya ini ya negatif. Untuk sumbu Y-nya ini juga negatif. Semua negatif gitu ya. Nah, ini Y-nya juga negatif. Sin alfa, alfanya di sini berarti depannya negatif Y, sampingnya negatif X, miringnya R. Sin demi, depan dibagi miring berarti negatif Y per R, berarti negatif dibanding positif hasilnya negatif, artinya sin di kuadran 3 nilainya negatif. Kemudian cos alfa, cos sami, samping dibagi miring, sampingnya negatif X, miringnya R, berarti artinya negatif dibanding positif hasilnya negatif, artinya cos di kuadran 3 itu nilainya negatif. Kemudian tan alfa, tan desa, depan dibagi samping, depannya negatif Y, sampingnya negatif X, berarti negatif dibanding negatif hasilnya positif, artinya tan di kuadran 3 itu nilainya positif. Jadi kalau disimpulkan yang bernilai positif itu hanya tan ya, tan bernilai positif, sedangkan sin sama cos itu nilainya negatif. Kita lanjut ke kuadran 4. Di kuadran 4 yang terakhir itu terletak di antara 270 derajat sampai 360 derajat ya. Alfanya di sini. Kemudian kalau di kuadran 4 ya, di kuadran 4 nih itu Y-nya negatif ya, sedangkan untuk sumbu X-nya positif gitu ya, positif. Ini sisi miringnya, berarti kalau sin alfa artinya sin demi, depan dibagi miring, depannya negatif Y, miringnya R, berarti negatif dibanding positif hasilnya negatif, artinya sin di kuadran 4 nilainya negatif. Kemudian cos alfa, cos sami, samping dibagi miring, sampingnya X, miringnya R, berarti X banding R, X-nya positif, R-nya positif, positif dibanding positif hasilnya positif, artinya cos di kuadran 4 nilainya positif. Kemudian untuk tan alfa, tan desa, depan dibagi samping, depannya negatif Y, sampingnya X, berarti negatif dibanding positif hasilnya negatif, artinya tan di kuadran 4 nilainya negatif. Kalau disimpulkan berarti
Untuk yang bernilai positif itu hanya cos ya. Kemudian yang lain yaitu sin sama tan di kuadran 4 itu nilainya negatif. Begitu ya. Kita lanjutkan. Jadi secara umum ya kalau ditulis jadi kuadran 1, di kuadran 1 itu semua ya, semua itu positif ya, semua positif. Kemudian di kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sin sama kebalikannya kosekan. Yang lain semua negatif, begitu ya. Kemudian untuk di kuadran 3 itu yang bernilai positif hanya tan. Kebalikannya tan apa? Kotan. Itu. Kemudian yang lain baik sin sama cos atau kosekan sama sekan semua negatif, gitu ya. Kemudian kalau di kuadran 4 diingat-ingat yang positif hanya cos sama kebalikannya berarti sekan. Yang lain baik itu sin, tan, kosekan sama kotan itu nilainya adalah negatif ya. Jadi kalau ditulis seperti ini ya, jadi di kuadran 1 semua positif, kemudian di kuadran 2 yang positif itu hanya sin sama kosekan, kemudian di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan sama kotan, kemudian di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos sama sekan ini ya, sama sekan bukan kosekan, tapi sekan. Itu. Oke. Ini kita tekankan hanya dalam koridor kita memahami ya fungsi trigonometri baik sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotan untuk di 4 kuadran itu nilainya positif atau negatif, begitu ya. Kita tekankan di situ. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke contoh ya. Contohnya seperti ini, diketahui sin alfa 3/5. Perhatikan kalau sin itu depan dibagi miring ya, sin demi. Berarti miringnya itu 5, depannya 3. Alfa di kuadran 2, tumpul kuadran 2 ya. Di kuadran 2 ingat, di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin saja ya. Sin saja, sama kebalikan sin apa? Kosekan. Yang bernilai positif semua itu bernilai negatif. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai sekan alfa, kosekan alfa, kotan alfa, begitu ya. Oke, kita gambar dulu. Kita gambar dulu segitiganya. Ini kalau alfa, oke, alfa sin alfa sin demi berarti 3, depannya 3, miringnya 5, berarti sampingnya 4 ya. Ini dicari menggunakan Pitagoras ya. Ini namanya triple Pitagoras, kalau kalian hafal langsung bisa menebak. Tapi kalau nggak hafal dicari menggunakan aturan Pitagoras seperti ini. Begitu ya, hasilnya 4. Kemudian karena di kuadran 2 ya, di kuadran 2 itu nanti yang bernilai positif hanya sin sama kosekan gitu ya, sama kosekan. Kosekan mana ini? Jadi nanti yang bernilai positif hanya ini. Selain itu berarti negatif. Ini berarti nanti hasilnya negatif, ini juga negatif. Diingat-ingat ya. Oke, lebih mudahnya kita cari ya. Sekan itu kebalikan dari sekan ya. Sekan alfa, yang ditanya adalah sekan alfa. Sekan kebalikan dari cos. Cos itu samping miring, berarti sekan berarti miring dibagi samping. Miringnya berapa? Sekan itu nilainya negatif, kita kasih negatif dulu, seret gitu ya. Kemudian baru kita masukkan miringnya berapa? 5, sampingnya berapa? 4. Berarti negatif 5/4. Betul? Sama ya? Oke. Kemudian untuk kosekan alfa. Kosekan alfa itu hasilnya positif di kuadran 2, berarti positif nanti. Kemudian kosekan kebalikan dari sin. Sin itu depan dibagi miring, berarti kalau begitu kosekan adalah miring ya, dibagi depan. Miringnya 5, depannya 3, berarti 5/3. Betul? Betul.
Oke, kemudian untuk yang terakhir kotan ya, kotan alfa. Kotan alfa itu di kuadran 2 bernilai negatif, kita kasih negatif dulu. Kotan kebalikan dari tan itu depan dibagi samping, berarti kalau kotan samping dibagi depan, gitu ya. Oke, sampingnya 4, berarti kasih negatif dulu, seret gitu ya. Negatif sampingnya mana 4, kemudian depannya mana 3, berarti negatif 4/3, betul? Betul. Begitu ya caranya. Jadi nanti kalau hanya diketahui seperti ini di kuadran berapa ya, di kuadran 3 atau di kuadran 4 ya, maka kita harus tahu nilai fungsinya itu positif atau negatif dengan seperti tadi. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata kita sudah sampai latihan soal untuk tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama di sini ada disajikan dua segitiga ya. Ini segitiganya siku-siku semua ini ya. Cuma gambarnya saja yang ini juga siku-siku ya. Oke. Silakan nanti dicari perbandingannya ya. Ini sisi miringnya berapa, kemudian ini sisi ininya berapa gitu ya. Kemudian tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada setiap gambar berikut gitu ya. Berarti alfanya di sini ya. Ini alfa, berarti ini juga alfanya di sini gitu ya. Bagi yang belum paham, perhatikan alfanya di sini ya. Kemudian untuk perbandingannya nanti silakan dicari sin ya. Sin alfa, cos alfa, tan alfa. Kemudian ada apa? Kosekan alfa, kemudian sekan alfa, dan yang terakhir adalah kotan alfa dari A dan B gitu. Itu untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, jika P sudut lancip, sudut lancip itu berada di kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu semua bernilai positif, semua positif. Ingat-ingat, tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut P yang lain ya. Jika salah satu nilai perbandingan trigonometri sudut diketahui. Jadi nanti silakan digambar ya. Digambar segitiganya seperti apa biar kalian lebih paham. Ini cos P, cos itu samping dibagi miring, 0,8 itu artinya samping dibagi miring, sampingnya berarti 8, miringnya 10 ya. Jadi 0,8 itu sama saja 8/10. Harus tahu ya, ini sebagai samping, ini sebagai miring itu ya. Nanti digambar, yang belum diketahui berarti sisi depan, dicari menggunakan Pitagoras. Kemudian yang kedua, kotan P diketahui 2 ya. 2 itu 2/1 ya, jangan lupa. Nek kotan itu kebalikan dari tan. Nek tan itu depan dibagi samping, berarti nek kotan samping dibagi depan, berarti ini sebagai samping, ini sebagai depannya. Silakan nanti dicari untuk sisi miringnya. Yang belum diketahui adalah sisi miringnya, dicari menggunakan Pitagoras. Kalau sudah ketemu silakan nanti dicari yang belum. Yang belum apa? Yang belum di sini ada sin P, terus tan P, terus ada kosekan P, sekan P, dan kotan P. Kemudian yang ini yang diketahui baru kotan P, berarti nanti ada sin P, cos P, tan P, kosekan P, sama sekan P. Silakan dicari masing-masing perbandingan trigonometri yang lain. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai dari sin 60 derajat kali kotan 60 derajat ditambah sekan 45 derajat kali cos 45 derajat. Begitu ya. Silakan nanti dicari. Kita lanjutkan untuk soal latihan yang berikutnya, yaitu yang terakhir, yaitu nomor 4 ya. Nomor 4 ini sudah kita masuk dalam kriteria soal aplikasi ya. Kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini ada Dani ingin menentukan tinggi pohon ya, pada jarak 10 meter ya. Jadi ini Dani di sini ya.
jaraknya 10 meter dari sini ke sini, 10 meter dari tempat Dani berdiri sampai ke pohon itu 10 meter. Dari pohon dengan sudut pandang 60 derajat ini ya. Ini berarti sebagai alfanya 60 derajat. Seperti gambar berikut, tentukan tinggi pohon tersebut ya. Sedangkan yang ditanyakan ini ya, tinggi pohon berapa? Sedangkan diketahui tinggi Daninya adalah ini 155 cm. Berarti ini nanti nyatakan dalam bentuk meter saja ya. Nyatakan dalam bentuk meter ya, meter jangan sentimeter. Kenapa yang ditanyakan adalah tinggi pohon soalnya ya. Tinggi pohon. Nanti kalau dibuat sentimeter nanti terlalu besar nilainya. Begitu ya. Oke. Jadi nanti silakan untuk menentukan tinggi pohon, berarti nanti dicari dulu ya. Ini segitiganya di sini ya. Nah, segitiganya di sini berarti dari sini ke sini itu 10 meter. Kemudian di sini alfanya 60 derajat ya. Silakan nanti. Jadi ini ke sini ya. Ini sudah diketahui adalah 155 cm ya. Tinggal mencari ini ya, panjang ini ke sini nanti akan ketemu tinggi pohon. Tinggi pohon berarti ini 155 cm ditambahkan nilai ini. Ketemu tinggi pohon. Dinyatakan dalam bentuk meter, satuan meter. Begitu ya. Saya kira bisa dipaham ya. Silakan dikerjakan tugas ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan adik-adik semua dalam memahami materi trigonometri, khususnya untuk perbandingan trigonometri di berbagai kuadran gitu ya, dan perbandingan trigonometri dalam sudut istimewa begitu. Oke, selamat mengerjakan adik-adik, semoga sukses ya. Tibalah sekarang sampai di sini perjumpaan kita ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Untuk adik-adik jangan khawatir, untuk video yang lain linknya ada di kolom deskripsi. Silakan dikepoin, ditonton sampai habis agar adik-adik semua paham dan menguasai materi trigonometri matematika wajib kelas 10 untuk semester 2 ini. Bagi adik-adik yang belum like silakan like, yang belum subscribe silakan subscribe channel King Master Math. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari kami, channel King Master Math. Setia menemani adik-adik semua dalam belajar matematika ya. Oke adik-adik, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangannya mohon dimaklumi. Kurang lebihnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.